Assalamualaikum, selamat datang di kupasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sebuah amalan yang, wah, luar biasa banget. Mungkin banyak yang kenal ini sebagai magnet rezeki. Tapi kita bakal lihat kalau manfaatnya itu jauh lebih dari itu. Ini tentang sholat duha, sebuah life hack ilahi yang ditawarkan ke kita setiap pagi. Oke, kita mulai dengan sebuah perenungan ya. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau tiap pagi kamu bangun, udah ada tagihan nungguin. Bukan tagihan listrik atau internet, tapi semacam pajak atau sedekah untuk setiap sendi di tubuh kita sebagai tanda syukur karena masih bisa bergerak. Berat banget kan kedengerannya? Nah, yang bikin merinding, ada sebuah hadis yang mengungkap fakta luar biasa. Jumlah sendi di tubuh kita itu pas 360. Dan lebih kerennya lagi, Nabi kita mengajarkan bahwa setiap satu dari 360 sendi itu memang butuh haknya, berupa sedekah setiap satu hari. Jadi, konsep pajak harian tubuh ini bukan cuma kiasan loh. Ini adalah sebuah kewajiban spiritual. Sebenarnya sih tiap kita bilang subhanallah atau alhamdulillah, itu udah dihitung sedekah. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menuhin 360 kewajiban ini setiap hari dengan cara yang praktis? Nah, disinilah letak keindahan dan kemudahan agama kita. Untuk masalah yang kelihatannya besar tadi, ternyata ada satu solusi yang super simple dan elegan. Solusinya adalah sholat duha. Iya, kamu nggak salah dengar. Sebuah hadis sahih dari Imam Muslim ngejelasin kalau semua kewajiban sedekah untuk 360 sendi itu semuanya bisa lunas, bisa tercukupi hanya dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah, luar biasa banget kan? Nah, sekarang mungkin kamu mikir, oke, aku mau, tapi gimana caranya? Ribet nggak? Tenang, ini gampang banget. Yuk, kita langsung masuk aja ke panduan cepatnya. Soal waktu, duha ini fleksibel banget, rentangnya panjang, mulai sekitar 15 menit setelah matahari terbit sampai kira-kira 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Nah, yang paling menarik di sini adalah waktu terbaiknya, yaitu sekitar jam 9 atau 10 pagi, di saat padang pasir mulai terasa panas karena sengatan matahari. Waktu ini disebut secara spesifik loh di dalam hadis. Terus berapa rakaat? Kita bisa mulai dari yang paling ringan, yaitu minimal 2 rakaat. Ini aja udah cukup buat menuhin sedekah 360 sendi tadi. Nabi Muhammad SAW sendiri biasanya mengerjakannya 4-8 rakaat. Kuncinya, sholatnya itu per 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, terus kalau mau nambah 2 rakaat salam lagi, dan seterusnya. Oke, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul dan kadang jadi penghalang buat yang mau mulai. Duh, saya hafalannya cuma sedikit, apa ada surah khusus yang wajib dibaca setelah Al-Fatihah pas sholat duha? Jawabannya tegas banget, enggak ada. Jadi jangan sampai hafalan surah yang sedikit jadi alasan buat nggak sholat duha ya. Poin utamanya adalah kamu bebas baca surah apapun yang kamu hafal setelah Al-Fatihah. Ini bukti nyata betapa Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Oke, kalau melunasi 360 utang sedekah harian aja belum cukup bikin kamu semangat, kita masuk ke bagian berikutnya. Kita bakal lihat gimana ganjaran sholat duha ini jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Siap-siap takjub ya. Kamu tahu nggak, sholat duha ini punya julukan spesial dari Nabi, yaitu sholat al-awwabin. Artinya itu sholatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Jadi ini bukan cuma soal ritual, tapi ini adalah sebuah identitas. Tanda bagi orang-orang yang hatinya itu selalu mau balik lagi ke penciptanya. Pengen urusan hari itu lancar jaya? Nah, ini nih yang sering dihubung-hubungin sama magnet rezeki. Coba deh perhatiin janji langsung dari Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang. Niscaya aku akan mencukupkanmu di akhir siangmu." Ini jaminan kecukupan langsung dari Allah. Dan yang ini, jujur, ini benar-benar bikin merinding. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, terus dia nggak langsung pulang tapi tetap duduk di tempat sholatnya buat zikir sampai matahari terbit, terus dia tutup dengan sholat 2 rakaat di awal waktu duha, maka baginya pahala seperti haji dan umroh. Dan Nabi mengulanginya 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Butuh investasi jangka panjang yang nggak akan pernah rugi? Coba yang satu ini. Bagi mereka yang bisa konsisten menjaga sholat duha sebanyak 12 rakaat, ganjarannya adalah sebuah rumah yang akan dibangunkan untuknya di surga. Ini investasi dunia akhirat yang paling pasti. Nah, setelah tahu semua keutamaan yang dahsyat ini,
Tantangan terbesarnya adalah gimana caranya biar bisa konsisten, biar bisa menjaganya setiap hari. Oke, ini dia rahasianya. Rahasia konsistensi itu bukan paksaan, tapi rasa cinta. Coba deh kita renungkan wasiat yang sangat personal dan kuat dari Nabi kepada sahabatnya, Abu Hurairah ini. Beliau dinasihati untuk tidak pernah meninggalkan sholat duha seumur hidup. Ini nunjukin betapa berharganya amalan ini sampai jadi wasiat buat orang terkasih. Kuncinya adalah kita melihat duha bukan sebagai beban, tapi sebagai hadiah. Jadi setelah kita lihat semuanya, mulai dari melunasi utang 360 sedekah, sampai jaminan rumah di surga, pertanyaannya balik lagi ke kita. Anggap aja ini sebuah transaksi ilahi dengan sang pemilik rezeki. Pertanyaannya, bisa nggak kamu luangkan 5 menit aja besok pagi untuk transaksi yang nggak ternilai ini? Inilah magnet rezeki yang sesungguhnya, sebuah hubungan dengan Allah yang kita mulai dengan rasa syukur.